Nyonya. Tuan. Nyonya. Nyonya, aku menemukan nona apa? Siapkan mobil segera, angkat pulang. Ya. Ini saya. Permisi, Nona Lin, apa kau akan menikah dengan Tuan Ho? Saya bersedia. Permisi, Tuan Ho, kau mau menikahi Nona Lin? Saya tidak ingin. RUI. Ibu angkat perempuan Shaolan Fang. Ternyata kalian sudah saling berhubungan. Bajingan. Hei, kenapa kau masih memukul seseorang? Hei. Dia lupa. Memukulmu. Beraninya kau memukulku? Memukul Anda adalah pendidikan Anda. Seharusnya tidak merampok pria. Jangan merampok saudarimu, pria saya. Lin Shi, kau tidak mengerti. Aku akan menikah dengan Nona Lin. Apa yang kau hitung? Apa maksudmu? Apalagi yang bisa Anda maksud? Kau bukan orang tua. Jika bukan karena Anda dapat menghasilkan uang, aku akan mengusirmu dari rumah. Apa yang dia katakan itu benar. Atau Anda berpikir bahwa spesies liar seperti Anda, bisakah kita masuk ke keluarga Lin kita? Itu saja, jika bukan karena leher Anda, gantungan giok, aku terlalu malas untuk mengadopsi kamu. Tanpa diduga, bawa pulang ternyata batu yang rusak, saya cepat minta maaf pada adikmu, dan keluar dari keluarga Lin. Pertama, aku tidak akan meminta maaf. Yang kedua, bukan kau yang mengusirku. Aku memutuskan hubungan. Baiklah. Iya, kebetulan orang tua kandungmu bilang mau menjemputmu. Hanya keluar lebih awal. Lin Shi, demi masa lalu kita, jangan salahkan aku. Aku mendengar orang tua kandung Anda di kabupaten miskin. Jika kau berjanji, aku bisa. Bermimpi. Tunggu dulu. Selama ini kau makan dari keluarga kami, minum dari keluarga kami. Sekarang saatnya membicarakan itu. Apa maumu? Gaun pengantin yang kau pakai ini juga dibeli dengan uang kami. Lepas sekarang dan kembalikan. Sebelum aku masuk perusahaan, pendapatan tahunan tak sampai 1 juta. Ini hampir 10 juta. Cukup untuk bayar gaun pengantin ini. Kalau kurang, pria brengsek di dalam itu juga kubeli. Meski sampah, masih bisa dijual. Kau, Dia orangnya. Dia yang itu. Dia orangnya. Dia anak kami. Benar. Ini benar anak kami. Nah, ini orang tua kandungmu. Lihat penampilan kumuh mereka. Jangan-jangan pemulung. Bisa dibilang. Wah, mengejek mati. Pemulung pun tak bisa berpura-pura. Pakai beca, dipasang logo BMW. Kau, Pomka, baju ini benar-benar memalukan. Tepat. Ini jelas barang pinggir jalan. kenapa kalian bicara begitu? Aduh. Kalau begini caranya, barangku tak perlu kuberi. Siapa butuh hadiahmu? Dengarkan baik-baik. Kau sekarang dengan keluarga Lin sudah tak ada hubungan lagi. Jangan harap bawa uang sepeser pun. Pergi sekarang. Berani kau menghina anakku. Sudahlah, Bu. Tenang. Selama aku ada, hidup kita pasti membaik. Ayo pergi. Every baby. Bintang A999.
Every baby. Every baby. Selamat datang, Nona. Ayah, Ibu, ini rumah kita. Ya, kalau bukan karena ibumu tak suka hewan, sebenarnya aku ingin buat lapangan pacuan kuda di belakang. Lapangan pacu. Ya, Jadi ayah ibu, aku sekarang anak orang kaya ya? Ayo cepat, hadiah dari ayahmu ada di lantai atas. Hah? Chanel? Astaga, LV. Ini terlalu mewah. Ayah ibu. Ini belum apa-apa. Kejutan dari ayahmu ada di sini. kami tidak bisa menjagamu selama ini. Kami sangat menyesal telah melalaikanmu. Ini semua hadiah ulang tahunmu yang tidak sempat kami berikan. Ini hanya ungkapan sayang kami. Ini dikatakan sedikit. Sekarang harga emas berapa ya? Harga properti berapa sekarang? Emas ini ambil beberapa batang untuk hadiah. Kami desain rumah dengan berbagai gaya. Tinggallah berganti-ganti setiap hari. Xiaoxi, jangan menolak. Ayahmu akan sedih kalau kamu tolak. Baiklah. Terima kasih ayah ibu. Putri kami sangat baik. Jangan sungkan dengan orang tua. Ibu tahu kamu belum terbiasa setelah pulang ke rumah. Mari mulai dengan belajar membelanjakan uang. Boros lagi? Emas ini saja takkan habis. Xiaoxi, kartu ini berisi 20 juta. Tugasmu adalah menghabiskannya dalam seminggu. 1 minggu? Habiskan 20 juta? Ini tugas terlalu berat. Tunggu. Ayah ibu, aku ingin akuisisi perusahaan. Boleh, ayah dukung semua keinginanmu. Benar? Akhirnya aku berhasil mengusir Lin Shi, si anak haram itu. Mulai sekarang, grup Lin akan jadi milikku. Houkai juga akan jadi milikku. Rui, cepat. Ada yang mau membeli perusahaan kita dengan harga 2.000 juta loh. Apa? Direktur Zhou akan segera tiba. Baik, aku segera bersiap. Kenapa kamu di sini? Untung tidak minta tolong Paman Zhou. Kalau tidak, aku tak akan melihat drama menarik ini. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Keluarga Lin sudah tak ada hubungan denganmu. Pergi sekarang. Siapa bilang aku tak punya hubungan? Rasanya kamu sudah terlalu miskin di desa terpencil sampai kabur kemari. Sekarang baru tahu enaknya jadi keluarga Lin, mau kembali lagi? Jangan mimpi. Benar. Sudah lama kukatakan, setelah pergi, kau bukan keluarga Lin lagi. Pergi sekarang. Bagaimana kalau aku tidak mau pergi? Tidak mau pergi. Jangan salahkan aku nanti. Jujur saja, ada yang mau membeli perusahaan seharga 2.000 juta. Sekarang kau tak pantas dekat-dekat keluarga Lin. Jangan menghalangi. Pergi dari sini. Aku tahu grup Lin akan dibeli. Bagaimana kau bisa tahu? Karena pembelinya adalah aku. Tidak mungkin. Dapat dari mana 2.000 juta? Lagi pula pembelinya seorang kakek. Lucu sekali. Suruh orang tuamu yang miskin itu.
Sujud baru ku beri 20 yuan. Mimpi 2000 juta? Mimpi di siang bolong. Sudah, segera pergi dari sini. Anda pasti Nyonya Jo. Ya, mari kita bahas akuisisi di dalam. Akuisisi? Saya datang untuk bekerja. Penampilan memang bisa mengubah orang karena mereka salah sangka. Masa untung dikasih nggak diambil? Iya, Pak Jo itu suami saya. Yuan, apa yang kau lakukan di sini? Kapan kau menikah? Lagi pula, aku yang minta Om Jo urus akuisisi. Kau jadi suaminya. Kalian saling kenal? Aku nggak mau dekat dengan penipu akademis. Apa? Pantasan lulus dari kampus top? Ternyata pakai cara curang. Mau jatuhin aku buat sombong? Oke, aku temani kamu main. Yuan, ada buktinya. Diam kau, masa Nyonya Jo bohong? Kalau benar Nyonya Jo, kenapa pakai tas KW? Kamu ngaco, kampungan. Kau pernah lihat LV asli? Berdasar apa ini palsu? Lin Rui lihat sendiri. LV asli itu permukaannya ada gelembung tidak beraturan, pola jelas. Terasa timbul saat dipegang. Tas ini kulitnya terlalu kaku, permukaannya terlalu licin. Jelas-jelas KW. Benarkah Rui? Sepertinya iya. Kriteria yang kau sebut hanya untuk beberapa model. Edisi terbatas seperti punya standarnya beda. Lagi pula, ini suamiku baru dari Italia. Masa sih palsu? Pantasan Linsi, dengki melihat keluarga kami sukses. Kau bilang Pak Jo suamimu ya? Halo Om Jo, datang ke sini sekarang. Ayah, jangan sampai dia mengacaukan rencana keluarga kita. Diberi kesempatan, malah cari masalah. Satpam, bawa dia pergi. Berhenti. Siapa berani sentuh dia? Tuan Jo datang juga. Rui cepat. Ini Tuan Jo. Halo Tuan Jo. Nona, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Batalkan rencana akuisisi ini. Apa? Dibatalkan? Ini tidak boleh. Kami yang membesarkanmu, masa balas budi begini? Mau paksa aku dengan moral? Maaf, cara ini tak mempan, Lin Rui. Barusan kau bilang apa? Oh, malas dengar omong kosongmu. Cepat pergi. Silakan. Dan kamu, Li Yuan, bilang aku nyontek ujian. Di pengumuman ini tertulis, tapi namamu yang ada. Aku malas meladenimu. Malas meladeni aku? Katanya Tuan Jo. Suamimu, kenapa diam? Suamiku memang Tuan Jo. Aku keliru. Mungkin bukan perusahaan ini. Oh ya, kalau begitu, Tuan Jo perusahaan mana? Urusanmu bukan. Besok keluarga Jo ada pesta di Villa Barat. Aku tunggu di sana. Nanti kau tahu bohong atau tidak. Paman Jo, Villa Barat itu di mana? Kau tahu? Tahu, bila untuk ayah memancing. Sekarang jadi milik Nona. Perlukah turun tangan? Tidak usah, pulang dulu. Tunggu kabar. Aku mau lihat bagaimana dia tutupi kebohongan. Ya, ada apa ini? Bu, ibu tidak tahu. Linsi si kurang ajar itu. Hari ini tega menipu aku dan ayah. Benar. Awalnya bilang mau akuisisi, tiba-tiba dibatalkan. Kalian belum lihat uang 20 juta itu? Jangan-jangan kita ditipu dia? Iya, ya. Dia pasti sewa aktor palsu, bercanda kita. Pantasan, mana ada urusan bisnis dibatalkan sembarangan. Dasar sialan, aku sudah membesarkannya. Dia berani main-main denganku. Lalu sekarang gimana? Jangan khawatir, katanya keluarga Joe yang misterius akan adakan pesta akhir pekan ini. Suruh Houkai ajak kita, nanti keluarga kita akan sukses. Linsi itu pasti bisa kita hadapi. Bu, ibu memang pintar. Hehe. Bu, tolonglah, bantu aku sekali ini. Aku tak mau diremehkan orang. Bukan ibu tidak mau bantu. Tuan bilang, villa ini sudah atas nama Nona. Ibu tidak tahu kapan dia pulang. Kalau ketahuan, ibu dipecat. Keluarga kita hancur. Bu, tolong sekali ini saja. Orang sekarang suka meremehkan. Aku tak mau dipandang rendah.
Setelah ini, aku akan cari kerja yang baik. Akan jemput ibu pulang, beristirahat. Ya ampun. Baiklah, terakhir kali ya. Makasih, Bu. Linshi, aku tak akan biarkan kau hina aku. Besok akan kutunjukkan arti kaya sebenarnya. Wah, villa ini besar dan mewah sekali. Lokasinya juga sangat strategis. Pasti harganya tidak murah ya? Lebih dari 30 juta. 30 juta masih murah, Yuan. Suamimu sangat baik padamu. Ini siapa? Kenapa melamun? Jangan-jangan terkejut? Wajar jika terkejut. Ini teman kuliahku, Linshi. Keluarga mereka sangat miskin. Kalau bukan karena aku, dia takkan pernah lihat villa sebesar ini seumur hidup. Tidak juga. Cuma aku penasaran. Bukannya orang kaya punya banyak pelayan? Kenapa kamu harus buka pintu sendiri? Kamu ini tidak mengerti. Yuan memang terbiasa hidup sederhana. Tidak suka banyak pelayan. Benar. Aku memang terbiasa hidup sederhana. Yuan, jangan dihiraukan. Ayo tunjukkan rumahnya. Ayo masuk. Kenapa pintunya terkunci? Li Yuan, ini benar rumahmu? Kenapa kamu tidak tahu pintunya pakai kunci kombinasi? Ini jelas rumahku. Tapi aku baru pertama kali ke sini. Biasanya hal remeh seperti buka pintu tak perlu kukerjakan sendiri. Yuan selalu mau memperluas wawasan kita. Linshi, jangan cari masalah. Boleh, kalau gitu silakan Nona Li. Buka pintunya. Aku tahu apa passwordnya. Yuan, jangan-jangan ini bukan rumahmu. Kok kamu nggak tahu passwordnya? Ini jelas rumah. Sekarang aku panggil asisten rumah tangga. Yuan, Nyonya. Kenapa lama sekali datangnya? Cepat buka pintunya. Kamu yakin mau buka pintu? Masuk tanpa izin itu melanggar hukum. Akulah nyonya rumah ini. Suruh buka ya dibuka. Pak Zhou, kesini dulu. Ganti password villanya. Masak diganti. Sok akting villa ini punyamu. Villa ini memang punya keluargaku. Kamu, dilihat dari cara berpakaianmu. Sok kaya tapi miskin. Sembarangan ngomong. Punya keluarga kami atau bukan? Pak Zhou datang pasti tahu. Gak perlu. Siapa tahu kamu bawa orang aneh. Villa ini punya siapa? Tanya Tante Li saja. Dia tahu passwordnya. Ini gak bisa dibohongin. Tante Li, aku tanya, villa ini sebenarnya punya siapa? Tentu beli Pak Zhou untuk Nyonya. Pak Zhou, kenapa Bapak datang? Pak Zhou, kenapa Anda datang ke sini? Saya tanya kamu, villa ini milik siapa? Barusan saya bilang, villa ini dibeli Pak Zhou untuk istrinya. Bahkan sang kepala pelayan tak menyangkal. Sepertinya tak ada yang pernah lihat Nyonya Zhou. Dengar itu, bahkan Pak Pelayan bilang, ini dibeli Pak Zhou untuk istrinya. Pak Pelayan, buka pintu, kami mau masuk. Masuk paksa rumah orang. Saya tak segan lapor polisi. Linshi, jangan nakut-nakuti orang. Saya pulang ke rumah sendiri. Ini urusanmu. Bibili, buka pintu. Saya suruh kamu buka pintu. Ngapain lihat Pak Pelayan? Cepat buka pintunya. Wah, Yuan, rumahmu mewah banget. Kalau aku bisa tinggal di sini, tidur pun pasti tersenyum. Nanti suamiku pulang, akan kubilang kamu menginap beberapa hari. Beneran, kamu baik banget Yuan. Nona, saya usir mereka sekarang. Tunggu. Yuan, kamarmu di mana? Boleh aku lihat? Kamarku. Li Yuan, katanya ini rumahmu. Kok nggak tahu kamar sendiri? Aku pasti tahu. Ayo kita lihat saja.
Bukannya kamar ada di sini, mau kemana lagi? Kenapa kamar sendiri saja nggak tahu? Iya nih, Yuan. Lagi pula, kenapa Lindsay tahu lokasi kamarmu? Aku jarang tinggal di sini, jadi agak lupa. Ada masalah apa? Suami Yuan kan kaya raya, punya banyak properti, wajar kalau kadang lupa. Sudahlah, malas jelasin ke dia. Ayo kita lihat kamarnya. Wah, Yuan malam ini ada pesta ya? Malam ini? Oh, malam ini suamiku mengadakan pesta ulang tahun untukku. Paman Joe, ini bagaimana? Tuan malam ini mengadakan resepsi di villa untuk umumkan status Nona pada publik. Wah. Baju ini desainer terkenal Italia, dibuat khusus untuk Nyonya Joe. Harganya 13 juta. Yuan, coba pakai. Boleh. Li Yuan, aku sarankan kamu jangan sembarangan sentuh barang di sini. Lindsay, Yuan baik hati mau tunjukkan rumah mewah, kok masih nggak puas? Banyak bacot masih meragukan Yuan. Aku hanya takut kalian rusakkan baju, nanti nggak bisa ganti. Lindsay, jangan banyak omong. Baju ini kan memang dibuat khusus untuk minggir. Tolong tarik resletingnya, kok susah ya? Bajunya rusak. Yuan, bukannya kamu bilang ini dibuat khusus untukmu? Bagaimana bisa? Karena gaun ini sama sekali bukan dibuat untuknya. Hari ini bukan pesta ulang tahun Li Yuan. Ini adalah pesta penyambungan. Putri hilang keluarga kami. Benar-benar pesta penyambungan. Yuan, ada apa ini? Bukannya ini pesta ulang tahun? Aku tidak tahu. Tentu saja kamu tak tahu. Karena pesta ini, villa ini, dan gaun yang kamu kenakan, semua dibuat khusus untukku. Nona, waktunya sudah hampir tiba, pesta malam akan segera dimulai. Kamu adalah putri keluarga Joe, sang miliarder. Berarti Lindsay lah ahli waris Joe. Lalu, Li Yuan. Hanya seorang pembohong yang tamak akan status. Lalu apa? Kamu mau semua tahu kamu nyontek ujian dan menjiplak? Benarkah? Tapi bukti yang kumiliki menunjukkan. Yang nyontek justru Nona Li. Ini pasti palsu, ini bukan. Jangan seenaknya masuk rumah orang dan main ambil barang. Mau kabur begitu saja? Maaf, oke? Ini sikapmu? Mungkin kamu belum tahu, perusahaan keluarga Joe ada di berbagai industri global. Di kota ini saja ada lebih dari 300 perusahaan. Dengan satu perintahku, tak ada satupun perusahaan yang akan mempekerjamu. Lindsay, kumohon, demi pertemanan kita, maafkan aku kali ini, aku tak akan ulangi lagi, Lindsay. Aku sudah laporkan kecurangan ujianmu dan plagiarisme tesis ke pihak kampus. Paman Joe, usir dia. Oh iya, gaun ini bernilai 70 juta yuan. Transfer ke rekeningku. Wow, ini tempat keluarga Joe mengadakan pesta? Memang layak disebut orang terkaya misterius. Megah sekali ya. Untung ada Kak Hawkeye. Kalau tidak, kita tak mungkin dapat ikut pesta keluarga Joe. Tentu, kami memang bermitra dengan keluarga Joe. Ayah, ibu. Keluarga Joe memang misterius. Tuan Joe dan istrinya belum pernah muncul. Kolaborasi dengan keluarga Howe kali ini berkat Kak Hawkeye. Nyonya Joe, jangan-jangan suamimu adalah Tuan Joe, si orang terkaya misterius? Wahai Nyonya Joe, kami dari perusahaan Lin. Masalah kemarin itu hanya salah paham. Semua salah si Lindsay yang brengsek itu. Nyonya Joe. Saya dari perusahaan Ho, kerja sama dengan perusahaan Anda, harap bisa diperhatikan baik-baik. Aku bukan. Hei. Keluarga Ho bekerja sama dengan kita.
Mereka anak perusahaan kami. Lalu kenapa keluarga Ho bisa datang malam ini? Mungkin ada kesalahan staf. Saya akan cabut undangan mereka. Sudahlah, aku ingin tahu reaksi Hawkeye. Apakah dia akan menyesali pilihannya? Nyonya bilang, keluarga Duan teman baik Tuan. Putra Duan selalu di luar negeri. Yang terpenting, kalian sudah dijodohkan sejak kecil. Apa? Dijodohkan? Xiaoxi, keluarga kita dan Paman Duan sudah lama bersahabat. Perjanjian pernikahanmu dengan Xiao Duan sudah dibuat sejak aku hamil dulu. Sekarang perjodohan sudah ketinggalan zaman. Kami sebenarnya tidak mau memaksamu. Pokoknya malam ini Xiao Duan akan datang. Coba temui dan kenali dulu dia. Pokoknya aku tidak mau ketemu. Tolong tunjukkan undangan. Buka matamu lebar-lebar. Aku mitra bisnis keluarga Zhou. Undangan 1 bawa banyak orang, mau numpang makan gratis ya. Kamu sudah selesai diperiksa? Cepat biarkan kami masuk. Jaga pintu. Lin Shi, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang ke pesta ini. Dasar kau. Kau tahu ini tempat apa? Tentu saja tahu. Keluarga Zhou si orang terkaya. Masuk rumah Zhou harus punya undangan. Kau miskin berani numpang makan di sini? Tak tahu malu. Saya tidak punya undangan. Juga tidak butuh. Lin Shi, jangan-jangan kamu tidak bisa hidup tanpaku. Mau menyusup, cari sugar daddy ya? Lin Shi, kalau kamu merengek padaku, berkat kerja sama saya dengan keluarga Zhou, membiarkanmu masuk cuma masalah 1 kalimat. Lepaskan. Aku benci kebodohan. Kamu, Lin Shi, aku kasih kesempatan. Kamu tidak tahu terima kasih. Kamu pikir bisa cari yang lebih baik dariku? Hawkeye, dulu aku buta sampai mau sama kamu. Kukira kamu siapa? Bahkan kalau aku cari di jalanan, pria manapun lebih baik darimu. Lin Shi, jangan kurang ajar. Kakak Hawkeye sekarang kerjasama dengan Taipan misterius Zhou. Masa depan cerah tak terbatas. Siapa bisa saingi kakak Hawkeye? Menurutku kamu cuma iri karena nggak laku. Siapa bilang enggak laku? Ini pacar saya. Sayang kenapa lama sekali, nggak ngerti keadaan. Tolong dong, orang baik dapat berkah. Kenapa aku harus bantu kamu? Anggap saja aku berhutang budi. Kalau perlu apa-apa, hubungi aku. Ada sedikit urusan di jalan tadi. Ini teman-temanmu ya? Lin Shi, mana kau dapat pria ganteng begini? Lin Shi, kau sudah kutinggal. Mau cari orang untuk memprovokasi aku. Paling tidak cari yang statusnya setara denganku lah. Ini jelas-jelas gigolo. Bahkan jika dia gigolo, aku bisa menanggungnya. Kau saja? Lin Shi, dulu kau tipu kami dengan akuisisi grup Lin. Sekarang pelihara gigolo. Dapat uang dari mana? Oh, jangan-jangan masih numpang orang tuamu yang miskin itu? Wahahaha, jika orang tuaku miskin, keluarga Lin sudah jadi pemulung. Konyol. Mungkin kau belum tahu. Setelah Kak Hawkeye kerjasama dengan Zhou Group, aku dan Kak Hawkeye akan segera menikah. Oh ya? Tentu saja. Malas berdebat denganmu. Kak Hawkeye, ayo masuk. Acara sebentar lagi dimulai. Kalian masuk dulu. Aku mau bicara dengannya. Pergilah. Kau belum pergi? Kalau nanti kau terjepit, ingat telepon aku. Pria menyebalkan. Cih. Maaf ya, terima kasih sudah bantu. Sama-sama, ayo masuk bersama. Ganteng. Tambah teman dong. Kalau janji buta nggak bisa dibatalkan, bisa pakai dia jadi tameng.
Aku masih harus jenguk keluarga duluan ya. Lindsay, nggak nyangka kamu bisa menyusup masuk. Kamu aja bisa masuk, kenapa aku enggak? Kamu bisa disamain sama aku. Aku ada keluarga Ho dukung. Kamu sudah bikin aku emosi. Kakak Ho Kai nggak akan maafin kamu. Oh ya, aku malah penasaran. Gimana kakak Ho Kai mau hukum aku? Ngapain kamu? Kasih pelajaran dikit. Baju ini hasil sewaan ya. Kayaknya mahal tuh. Nanti bayarnya gimana? Aduh. Lindsay, kamu gila ya? Berani-beraninya siram aku. Bu, dia siram aku. Lindsay, kamu gila ya? Berani-beraninya di acara penyambungan Putri Zhou rusuhin. Ini pestanya aku. Aku bebas mau ngapain. Ya udah. Apa? Pestanya kamu. Ini acara Bos Zhou untuk putrinya yang baru ditemukan. Emang urusanmu? Kamu sama persis orang tuamu miskin, sok gaya mulu. Itu lebih baik darimu. Aku seperti ini. Lebih baik daripada kau menawarkan diri untuk kakak ipar sendiri. Lindsay, jangan bicara omong kosong. Aku dan Ho Kai saling mencintai. Justru kamu berbicara omong kosong di sini. Kau pikir kau putri orang kaya? Aku memang putri orang kaya. Kamu orang kaya. Aku ini nyonya orang kaya. Hahaha. Kalian tidak percaya? Hanya orang bodoh yang percaya. Aku akan panggil orang sekarang menyingkirkan penipu ini. Usir dia. Kemari, cepat kemari. Kalian bertengkar soal apa? Cepat, singkirkan penipu yang mengaku Nona Zhou ini. Usir dia. Cepat. Kenapa diam saja? Usir wanita jalang ini. Mana orang-orang? Mana orang-orang? Aku ingin lihat siapa yang berani di pesta keluarga Zhou mengusir putri keluarga Zhouku. Ayah, ibu, kenapa kalian baru datang? Aku dan ayahmu bersiap-siap dulu agar kau tidak malu. Dua petani miskin dari desa, pikir ganti baju jadi orang kaya. Berani berlagak di sini. Dulu, karena Xiaoxi tinggal di rumah kalian selama lebih dari 20 tahun, tidak mempermasalahkan perlakuan buruk kalian. Hari ini, berani membuat keributan di pesta Zhouku benar-benar lancang. Kau, keluarga Zhou kalian. Di depan Anda adalah Tuan Zhou Hai, pesta hari ini untuk menyambut Nona kembali yang diadakan khusus. Apa? Kau benar putri keluarga Zhou? Hadirin sekalian, ini putri satu-satunya keluarga Zhou. Kami baru menemukannya kembali. Pesta hari ini kami adakan khusus untuk putri kami. Bagi mereka yang pernah menyakiti putri kami, keluarga Zhou tidak akan membiarkan. Salah paham, ini semua salah paham. Xiaoxi, pikirkan kami sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Bicaralah dengan orang tuamu. Aku justru akan bicara dengan orang tuaku tentang perlakuan kalian selama ini terhadap diriku. Xiaoxi, aku akui selama ini memang agak ketat. Tapi itu untuk melatihmu. Melatihku? Sejak kecil aku masak untuk kalian. Makan setelah kalian selesai. Saat kuliah, tidak memberikan uang saku. Lulus kerja di perusahaan, tidak digaji. Setelah aku dapat proyek, kalian suruh Lin Rui ambil tunanganku. Usirku dari keluarga Lin. Membuat putri kami menderita. Berani menyakitinya. Jangan sedih, nak. Ke depan ada ayah ibu. Siapa berani ganggu kamu? Pengawal. Usir mereka semua. Hari ini perusahaan Lin harus runtuh. Jangan sentuh aku. Tunggu sebentar. Dia merusak gaunku. Ingat harus ganti rugi. Ganti. Asal Tuan Zhou mau memberi keringanan, pasti kami akan ganti. Mustahil meminta keringanan. Tapi kalian wajib ganti gaun ini. Desainer ternama, 30 juta ya. Ibu.
Kakak Houkai, kumohon, tolong bantu aku. Aku mohon, jangan sakiti aku. Xiaoxi, aku tidak tahu kamu putri orang terkaya. Kenapa? Aku bukan putri orang kaya. Pantaskah kau khianati perasaanku? Ini semua salah Lin Rui. Dia yang merayuku. Sebenarnya hatiku masih mencintaimu. Houkai, apa yang kau katakan? Bukankah kau yang bilang Linsi membosankan, tidak mau tidur denganmu? Aku cuma... Kau diam. Ini semua salah Lin Rui. Dia Alih yang merayuku. Dia sedang mengarang. Xiaoxi, maafkan aku. Dengarkan penjelasanku. Lepaskan. Houkai, kau bilang paling mencintaiku. Mana ada dia lebih baik dariku? Kalau bukan karena dia ditemukan. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau merayuku, aku tak akan khianati Xiaoxi. Houkai, kau ahli berubah sikap, mudah berbalik sikap. Kudengar kau kerjasama dengan keluarga kami. Ya. Bu, meski bisnis keluarga kita banyak, tapi jangan kerja sama sembarangan. Benar kan? Baik, segera batalkan kerja sama dengan mereka. Jangan dibatalkan. Keluarga Hou akan hancur. Tanpa kerjasama, bukankah ada calon pernikahan dari keluarga Lin? Kalau tidak bisa, suruh adik yang merayu kakak ipar ini tutupi kerugianmu. Xiaoxi, tanpa kerja sama Zhou Group, Hou Group pasti bangkrut. Kalau begini keadaannya, kau buat aku susah, aku juga akan susahkan kau. Linsi, matilah kau. Panggil penjaga, bawa dia keluar. Aku akan laporkan dia, lukai orang sengaja. Linsi, kau tunggu saja. Tak apa? Kau, bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Tak apa? Kau, Kalian, ayah, ibu, ini pacarku. pacar? Benarkah? Tentu, kami baru resmi, belum sempat beritahu. Bantu aku sebentar, nanti akan kujelaskan. Ini sudah kedua kalinya ku bantu. Halo paman dan tante, saya Linsi. Duan Wenbo, pacar Linsi. Ternyata Xiaoxi bilang nggak mau dijodohin. Ternyata mereka sudah dekat. Kelihatannya, mereka belum tahu status masing-masing. Biarkan mereka berdua dekat, bangun hubungan baik. Soal pernikahan, nanti akan mengalir sendiri. Ayah, ibu, apa maksudmu soal jodoh? Si sayang, perjodohan yang kami bicarakan kemarin. Ya ampun, Bu. Aku mau cari yang aku suka sendiri. Lagi pula aku sudah punya pacar. Jadi tolong perjodohan itu dibatalkan saja ya. Kalau begitu, mari atur waktu untuk pertemukan kedua orang tua agar hubungan kalian cepat dipastikan. Sial, sekarang jadi kacau. Sayang, anak muda kan malu-malu. Pasti mereka canggung. Urusan pertemuan ini, kamu harus lebih perhatikan. Haha. Maaf ya, orang tuaku terlalu buru-buru. Tapi tenang saja, aku akan cari solusinya. Tak apa, anggap saja kau berhutang budi. Butuh bantuanku apa? Orang tuaku juga ngotot nikah. Karena sudah kubantu. Bagaimana kalau kau pura-pura jadi pacarku? Saling menguntungkan. Setuju. Tanpa diduga, malah jodohkan mereka berdua. Menurutku si ini duduk bersama anak keluarga Duan sangat serasi. Betul. Nanti aku telepon Lauduan, suruh dia jangan sampai bocor, mendukung rencana anak-anak ini. Tenang saja, hadiahnya sudah siap semua. Ayahku orangnya baik.
dan mudah diajak bicara. Santai saja, aku sudah biasa menghadapi orang tua. Nanti kalau makanan datang, kamu makan dulu. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kamu pasti pacarnya Wenbo. Halo mas, aku Lindsay. Pertama, aku bukan Ma. Kedua, kamu tidak pantas bicara denganku. Lihat pakaianmu yang lusuh ini. Pasti keluargamu miskin mendekati Wenbo. Hanya untuk ini kan? Bukan begitu mas. Anda ini... Aku paman Wenbo. Ayahnya sibuk banget. Jadi aku yang datang memastikan semuanya baik. Tapi dengan status dan latar belakangmu, pergi sana. Zaman sekarang ini masih mau diskriminasi status sosial? Aku dan Wenbo baik-baik saja. Kami bahkan sudah merencanakan pernikahan. Dia juga tidak pernah bilang aku tidak pantas. Anda kan bukan orang tuanya. Perkataan Anda tidak berlaku. Keluarga Duan kan termasuk keluarga kaya raya. Ibu Wenbo sudah meninggal sejak lama, yaitu kakak sulung saya. Harus membantu menjaga ayah Wenbo. Coba lihat ini, kalau sampai dimanfaatkan perempuan sembarangan dan hartanya dicuri, bagaimana nanti? Aku punya uang sendiri, tak butuh uang Duan Wenbo. Kalau Duan Wenbo mau, aku tak keberatan menerima menantu laki-laki. Tinggal di rumahku. Diam kau, siapa kau ini? Wenbo kami bahkan layak jadi menantu orang terkaya. Itu pun masih lebih dari pantas. Lihatlah dirimu sendiri. Jangan bicara tentang keluarga mereka. Buat jadi ART di rumahku pun tak layak. Keluarga terkaya, bukankah itu keluargaku? Kebetulan yang tepat, akan kulihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Loh, kehabisan kata ya? Sudahlah, pergi sana. Cepat. Paman, kenapa Bapak datang? Cuma mau bantu, mau memastikan semuanya baik-baik saja. Ini pamanku. Beliau tidak menyusahkanmu kan? Hai, pamanmu menyuruhku putus denganmu, menganggapku orang miskin tak punya status. Paman, ini pacarku Lindsay. Kalau ada masalah, bicara denganku saja, jangan ganggu dia. Kau anggap dia permata? Dia malah mau membuatmu menantu yang pindah ke keluarganya. Menantu laki-laki. Benar. Aku tak mau jauh dari orang tuaku. Paman bilang, aku cuma incar hartamu. Baguslah kau pindah ke rumahku. Mas kawin tak usah, mahar akan kubayar. Masih zaman apa ini? Masih bicara soal menikah, masuk keluarga? Omongan apa ini? Kamu kok bisa bilang gini? Saya ini cuma ikut contoh, Anda. Ini kan sudah zaman modern, masih membeda-bedakan status. Sekarang, semua orang setara. Cinta itu bebas, asal dia mencintaiku, mau bersama saya, tinggal di rumah siapapun sama saja. Diam kamu. Orang sepertimu akan pernah boleh masuk keluarga. Duan, Wenbo, suruh putus dengan dia. Sekarang, wanita yang dulu saya perkenalkan, putri sulung keluarga keluarga terpandang, cantik pula, manakala sama perempuan Nina ini. Pantas dari tadi cari-cari kesalahan, rupanya sudah siapkan calon. Memang Nona Su itu baik hati, mudah dikendalikan ya? Atau jangan-jangan soal kebocoran rahasia perusahaanmu, ketahuan sama dia? Rahasia apa? Rahasia perusahaan apaan? Koko kak, masih pura-pura? Bohong atau bukan, kau sendiri yang tahu. Sekarang saya mengerti, kenapa kamu sering ke perusahaan. Tapi ayah selalu menyepelekanmu. Dasar lacur. Kau selidiki aku, Wenbo. Itu semua palsu. Semua rekayasa. Palsu. Benar atau palsu, bawa saja buktinya untuk diperiksa. Kalau perlu, suruh Wenbo menyelidiki. Ada kejadian ini di perusahaan. Kamu. Halah. Hati-hati. Ya, dengar baik-baik. Baju yang kukenakan ini bukan barang pasar loak murahan. Ini hasil jerih payahku yang menghabiskan ratusan ribu. Didesain khusus oleh desainer pribadi. Iya, kau masih berani menipuku? Dasar perempuan lacur, seumur hidupmu tak akan mampu membeli baju semahal ini. Siapa bilang dia tak mampu? Putri Johai sepertiku mampu membeli apapun yang diinginkan. Keluarga Zhou, keluarga terkaya Zhou, kakak ipar
Cukup. Dulu karena menghormati kakakmu, tak mau banyak bersih tegang. Mulai saat ini, kau tak ada hubungan dengan keluarga Duan. Pergi. Paman Duan, ayah, ibu, kenapa kalian datang bersama? Tentu untuk urusan pernikahan kalian. Mungkin kau belum tahu, Xiaoxi adalah tunangan masa kecilmu, putri Paman Zhou. Apa? Ayah, ibu, ini salah paham. Sebenarnya hubungan kami sudah retak. Ibu tahu, kalian berdua masih perlu waktu untuk saling memahami. Ayahmu dan Paman Duan sudah sepakat. Xiaoxi, mulai hari ini, kau dan Xiao Duan akan bekerja di perusahaan keluarga. Banyak proyek kolaborasi antara kita, begitu kalian bisa lebih dekat. Benar, Wenbo. Xiaoxi baru kembali, urusan pekerjaan nanti. Bantulah dia lebih sering. Ayah, jika harus masuk perusahaan, aku tak mau langsung jadi manajemen. Ingin mulai dari level bawah, agar lebih paham perusahaan. Jadi tentang statusku, tolong dirahasiakan. Baik, ayah janji padamu. Iki. Kartu ID iki. Kartu identitas. Iki. IQI, IDC, kartu identitas. YIG. 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 YIG.
Kartu yisit yiki. Igual dia. Kau mau memecat semua orang ini? Mengandalkan sedikit kekuasaan yang kau punya, mengintimidasi karyawan baru, suka menjilat atasan dan menginjak bawahan. Orang seperti ini pantas dipecat. Baik, kata-katamu tepat. Mulai sekarang, kalian bukan lagi karyawan grup Zhou. Apa? Zhou, Direktur Zhou. Apa kau tidak salah? Tapi Direktur Zhou, kami selalu mendukung Nona Zhou. Nona Zhou tolong bela kami. Kami selalu membela Anda. Jangan tinggal diam, lihat kami dipecat begini. Bagaimana? Puas dengan hasil ini? Sangat puas. Terima kasih, Ayah. Koko ini. Ini putri saya. Mulai sekarang, dia akan bekerja bersama kalian. Tidak mungkin. Putri Zhou harusnya Marga Zhou, dia Marga Lin. Nona Zhou, jangan pergi. Kau bilang diri sebagai Nona Zhou. Ternyata bukan. Aku hanya bilang Marga Zhou, tidak pernah bilang anak direktur. Kalian sendiri yang salah lihat, jangan salahkan aku. Kuninek. Nona Linsi, ini kesalahpahaman. Semua salah paham. Tolong jelaskan ke Direktur Zhou. Aku senior di perusahaan. Tidak, tadi ucapanmu beda. Pak Direktur, kami pikir tadi dia yang asli Nona Zhou. Jadi, lalu bisa merundung yang tak punya kuasa, karyawan kecil tanpa dukungan. Orang seperti kalian, siapa yang mau kerja di sini? Bagus ucapanmu. Layak jadi putri Zhou Hai. Sekarang umumkan posisi kepala departemen desain, aku serahkan padamu. Harus bekerja dengan baik. Baiklah kalau kau percaya, aku terima meski agak berat.
Pak Direktur. Kalian bertiga masih di sini. Atau kusuruh satpam usir kalian. Nona besar Lee, gagah sekali. Aduh, Tuan Duan, mana bisa menyaingimu? Isi. Bulit, terima kasih sudah membelaku. Tidak apa. Dia siapa buatmu? Namanya Lee Dafu. Suamiku. Ini kekerasan rumah tangga. Ayo kita lapor polisi. Percuma. Begitu dia mabuk atau kehabisan uang, langsung memukuliku. Sudah pernah kularang, setelah polisi datang mediasi, begitu mereka pergi, dia malah lebih ganas memukul. Kenapa tidak bercerai saja? Ibuku bilang, suami istri tak boleh menyimpan dendam. Perempuan cerai, sulit dapat pasangan lagi. Tak kira di zaman sekarang masih ada yang berpikir begitu? Jadi kau mau biarkan dia terus menindasmu? Aku ingin bercerai. Tapi Lee Dafu tak mengizinkan, makanya aku tak kasih uang. Dia baru berani ke kantor. Asal kau ikuti caraku, aku punya cara. Sudah putuskan? Iya. Apapun keputusanmu, kami akan bantu. Bulin, Pak Duan, aku mau bercerai. Baik, tak hanya bantu cerai, tapi juga buat dia pergi tanpa harta. Keluar tanpa harta, jangan mimpi. Cerai atau bayar ganti rugi. Atau tetap jadi istrinya. Sok bisa, drama. Mau cerai? Boleh. Zhao Ying punya utang ke perusahaan. Kalian yang bayar. Apa? Dia punya utang? Masih utang? Uangnya kemana? Cepat jelaskan. Dasar perempuan boros. Dafu setiap hari nongkrong dan traktir teman. Gajiku sedikit. Dari mana ada uang? Kau cuma perempuan, kau ngerti apa? Aku kerja keras buat keluarga. Betul. Aku nggak peduli, aku bukan yang minjam uang. Takkan ku dapatkan sepeser pun. Bukan kau yang tentukan. Kami sudah lapor ke pengadilan, Zhao Ying korupsi dana perusahaan untuk nutupi utang keluarga. Jika tak mau keluar tanpa harta, maka uang ini harus kau bayar sendiri.
Tidak bisa, cerai boleh. Tapi dia harus pergi tanpa harta. Cari yang minjam uang itu. Aku takkan bayar utangnya. Cerai. Hah? Uang ini bukan dipakai Zhao Ying. Setelah cerai, dia bayar. Tak cerai, kalian berdua bayar. Total 5 juta. Pikir baik-baik. Pijat tunanetra. Mau apa kau? Menikahimu, bawa sial. Kak, aku mau cerai. Cerai? Cerai apa? Cerai. Aku mau cerai denganmu. Oh? Tak boleh. Aku dibeli 1 juta olehmu. Akan kuizinkan cerai. Aku salah. Tak ada biaya. Tak ada biaya. Cukup? Bertahun aku kerja keras di sini. Kami kasih uang. Kasih uang. Cukup? Setuju. Surat cerai. Siapkan uangnya. Hari ini saya traktir kopi merayakan pernikahan saya yang gagal. Kebetulan asisten Liu kembali ke ayah saya. Bagaimana kalau kau jadi asisten saya? Ditunggu. Dia cuma janda. Bos Lin, kau tidak takut sial? Apa masalahnya sudah cerai? Sebelumnya tak pernah lihat kau. Bos Lin, saya pegawai baru. Sudah lama dengar Bos Lin sukses muda. Tak disangka, ternyata juga baik hati. Menurut saya sih, dibanding janda tua ini, saya lebih cocok jadi asisten bos. Saya tidak setuju. Sombong sekali, masih muda tapi jangan-jangan naik jabatan curang. Nanti kita lihat. Pak Zhang, antar ini ke kantor, bawakan ini untuk Xiaoxi. Dia belakangan ini sering lembur terus. Baik, tapi Nyonya, nanti saya ada kencan buta. Nyonya tahu sendiri, saya masih jomblo. Sudah bertahun-tahun. Orang tua sudah sepuh, didesak keluarga terus. Ini bagus tuh, pakai mobil pribadi saja. Suruh Pak Zhou cari baju ayah Xiaoxi. Setelah anteri sup ayam, langsung ke sana. Siap-siap, terima kasih Nyonya. Hari ini Direktur Duan akan datang. Semua harus siap siaga. Keluarga Duan klien utama kita. Ini Bos Lin. Kembali kerja. Oh. Sok jago, cuma dapat klien gede. Mungkin pakai cara-cara tertentu. Jangan asal bicara tanpa tahu fakta. Klien baru sah milik yang dapat. Nanti kita lihat. Nona. Pak Zhang, kenapa Bapak ke sini? Nyonya yang menyuruh saya datang mengantar sup untuk Nona. Baju Bapak ini milik ayah saya ya? Iya. Nyonya tahu saya mau cari jodoh, jadi pinjam baju Direktur Zhou biar terlihat lebih baik. Pak Zhang belum menikah juga. Semoga kencannya sukses ya. Terima kasih Nona. Linshi bisa buat klien antri makanan, pantasan dia jadi supervisor. Kalau begitu Nona, saya pamit dulu ya. Tunggu saja, posisi ini pasti akan jadi milikku. Mas, kok sudah mau pergi? Saya masih harus kencan nih. Loh, yang lewat kencan itu sisa-sisa. Lihatlah saya dong, saya suka pria seperti Mas, yang dewasa dan bijaksana. Beneran? Tentu saja. Pertimbangkan saya ya. Baik. Gampang banget nurutnya. Kayaknya dia dan Lindsay nggak spesial. Jadi Mas suka tipe kayak saya? Saya suka. Kalau gitu mulai sekarang, saya jadi pacar Mas ya. Baiklah. Kencan itu udah nggak usah. Tunggu saya ambil tas dulu, nanti kita jalan bareng, makan enak yuk. Baik.
Xin A sẽ xịt loại. Udah lama nunggu. Kok kamu nyetir sendiri? Sopirmu mana? Sopir. Sopir apa? Saya... Kalian kenal? Tentu saja, Lindsay. Sebaiknya jaga sikapmu. Cuma perlu satu kalimat dariku. Kerjasama ini batal. Kenapa Pak Duan dengar kamu? Karena saya pacarnya Pak Duan. Calon istri Duan. B. Nulis 101. Plat nomor B ini Tulo 211. Oh ya? Kok saya tidak tahu? Kapan saya ganti pacar? Apa maksudnya? Ini Pak Duan yang kamu maksud. Apa? Kamu bukan Pak Duan. Saya sopir Jang. Kamu direktur Jang? Bukan. Saya bukan. Saya sopir tua Laujang, sopir Nyonya Lin. Dan direktur Joe. Sopir Laujang? Laujang sopir keluarga kami. Oh iya, sekarang juga pacarmu pacar. Kamu cuma sopir, berani-beraninya bohong. Saya tidak bohong. Kamu yang bilang suka kedewasaan saya, mau jadi pacar saya. Kalau bukan kira kamu Pak Duan, saya mau sama kamu, penipu. Kamu cuma pengincar harta. Jangan ngomong sembarangan, penipu. Jangan pukul saya. Dia mengira Laujang itu kamu. Saya mirip Laujang. Saya lebih muda dan ganteng. Iya, Pak Duan ganteng dan kaya, bikin jutaan cewek kepincut. Termasuk kamu. Kamu? Ini godaan? Saya serius bertanya. Oh. Kalau saya bilang iya, bikin kamu bangga? Tentu saja, pengakuan dari pacar. Jangan lupa, kita pacaran kontrak. Kalau mau tidak, batalkan kontrak ini. Karena kedua anak muda ini sudah pacaran bebas, langsung melewati proses pertunangan saja. Biar mereka langsung menikah. Ayah, paman dan bibi. Sebenarnya aku dan Xiaoxi hanya berpura-pura. Pamata. Kenapa bilang yang sebenarnya? Waktu itu kami ingin hindari pertunangan. Jadi kami membuat kebohongan, tapi tak menyangka semuanya begitu kebetulan. Keterlaluan. Jadi kalian sekarang? Tapi setelah menjalin hubungan ini, aku bersedia menikahi Xiaoxi. Baik, aku sekarang akan pesan hotel Lauduan. Urusan pernikahan jadi tanggung jawabmu. Baiklah.